Shalom, selamat pagi. Selamat jumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi 20 Agustus tahun 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini, hari yang baru bagi kami. Tuhan boleh izinkan kami untuk menikmatinya. Sebelum mengawali aktivitas kami pagi ini, kami serahkan hidup kami kepadamu, agar apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini boleh terlaksana dengan baik, dan kami boleh menikmati setiap aktivitas kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, bersabdalah karena kami ini telah siap. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 7 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Istana Salomo. Salomo mendirikan istananya selama 13 tahun sampai seluruh istana itu selesai dibangunnya. Ia mendirikan gedung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya, dengan 4 jajar tiang kayu aras dan balok-balok kayu aras di atas tiang-tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan kayu aras, di atas balok-balok yang disangga oleh tiang-tiang. 45 balok jumlahnya, setiap jajar 15 balok. Ada pula 3 jajar bingkai jendela. Jendela berhadapan dengan jendela dalam 3 jajar. Semua pintu dan jendela berbentuk segi 4. Jendela berhadapan dengan jendela dalam 3 jajar. Ia juga membuat serambi bertiang, 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Di depannya ada serambi lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia mengadili. Balai pengadilan itu dilapisi dengan kayu aras dari lantai sampai ke langit-langit. Rumah kediamannya sendiri di pelataran lain di belakang balai itu. Juga sama pembuatannya, Salomo juga membuat sebuah rumah seperti balai itu bagi putri Firaun yang diambilnya sebagai istri. Semuanya itu dibuat dari batu pilihan yang dipotong sesuai dengan ukuran dan diratakan sebagian dalam dan luarnya dengan alat pemotong. Dari dasar sampai ke bagian atas, dan dari tembok luar sampai ke tembok pelataran besar. Bahkan dasarnya pun dari batu pilihan, batu-batu besar, batu berukuran 10 hasta dan 8 hasta. Di atasnya ada batu pilihan yang dipotong sesuai dengan ukuran, dan juga kayu aras. Ada 3 jajar batu yang dipotong dan 1 jajar balok kayu aras di sekeliling pelataran besar, sama seperti di pelataran dalam di rumah Tuhan dan di serambinya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberi tema tidak membangun kemegahan diri. Lan basa Toraya tae anna patunannang kamadoan pena. Ketika kita melihat bangunan besar seperti katedral-katedral di kota besar atau luar negeri, betapa bangunan ini menunjukkan kemegahan dan keindahan arsitekturnya. Waktu yang dipergunakan dan dana yang dihabiskan tentu tidak sedikit. Tetapi juga ada bangunan untuk manusia yang dibangun jauh lebih lama dan lebih mahal dan lebih megah. Hal ini menggambarkan bahwa
pujian itu bukan saja untuk Tuhan, manusia juga ingin dipuji. Setelah ia membangun bait suci selama 7 tahun, ia membangun rumah bagi dirinya sendiri. Ia bangun selama 13 tahun. Hutan Libanon dipilih menjadi tempat ia membangun rumah. Dibangun dengan segala aspek-aspek keindahan dan menyenangkan, sehingga pekerjaan bisa dilakukan di rumahnya. Dia juga memakai bahan-bahan yang terbaik, batu pondasi yang mahal, dan dikerjakan dengan baik. Bahkan pelataran rumahnya dibuat mirip dengan pelataran bait Allah. Hanya saja, pembangunan ini memotong jalannya pembangunan bait Allah. Apakah ada ketakutan dalam diri Salomo jika ia disibukkan membangun bait Allah sehingga melupakan pembangunan istananya? Istana itu sendiri dibangun jauh lebih megah daripada bait suci. Betapa bertolak belakang antara semangat untuk membangun bagi Allah dan membangun bagi dirinya sendiri. Kepentingan memuaskan diri membuat banyak orang melupakan membangun kemuliaan bagi Allah. Banyak orang dalam pelayanan membangun popularitas untuk dikenang atau dipuji, bahkan kekayaan bagi diri mereka sendiri, dan lupa bahwa segala yang dikerjakan dan dicapai karena Tuhan. Harusnya Tuhanlah yang akan lebih dikenal seluruh dunia. Kerendahan hati, kerelaan melayani semua orang tanpa membedakan harusnya menjadi motivasi utama dalam pelayanan. Bukan mencari kekayaan atau meninggalkan warisan untuk dipuji orang. Popularitas, kekayaan, dan kemegahan diri adalah musuh dalam pelayanan. Mari kita mengoreksi motivasi diri. Semoga fokus kita hanya untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu semakin menguatkan iman percaya kami kepadamu. Tidak mengandalkan kekuatan kami, melainkan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami akan mulai aktivitas kami. Biarlah semua kegiatan yang kami akan lakukan boleh terlaksana dengan baik, semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu dalam setiap aktivitasnya. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, melindungi apapun pekerjaan, usaha yang jemaat-Mu kerjakan. Begitupun dengan jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan pulihkan, biarlah semua jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh boleh mendapatkan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua OIG. Berkatilah Tuhan agar senantiasa dalam mengangkat segala tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Dan dari semua ini, Tuhan, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakanlah. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.